Propos Profesi Podcast, mengulik kisah berbagai profesi di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Propos. Kembali lagi di Propos Profesi Podcast bersama saya Dwi Kartika. Dan di edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan profesi reporter. Bersama rekan saya ada Ibu Haja Karnila Kandi. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam, calon Ibu Haja. Amin ya Allah, amin. Nah, di kebersamaan kita akan membahas nih bagaimana reporter, banyak yang mengatakan reporter itu kan pekerjaannya memang di lapangan. Tapi apakah semua reporter ini bisa naik haji seperti Ibu Haja? Okay. Saya panggilnya Kakak Nila aja ya. Iya, karena kalau dipanggil Haja ntar saya ditagih ya 800 gram. Iya, ya udah. Silakan Ibu Haja. Jadi kalau bicara soal reporter, emang profesi reporter itu bisa dibilang enak banget ya. Enak banget jadi seorang reporter karena kita bisa kemana aja, ngikut siapa aja. Yang penting maunya dulu. Mau kemana nih? Mau kemana aja? Ikut, Mau ikut kemana aja? Mau kerja, mau ikut kemana aja. Karena tidak semua reporter itu yang akhirnya kemudian oke deh ikut, oke mau liputan ini, mau liputan itu. Karena memang ada medan-medan tertentu yang kemudian kita lihat, ih kayaknya enggak deh, aku malas deh. Apalagi kalau medannya berat ya kan, pasti banyak mereka yang udah deh nanti aku minta aja bahannya sama si ini, si anu, si itu. Sekarang kan gitu. sudah gampang ya, bisa by WA, by. Iya, nah itu dia. Nah jadi kalau ditanya tadi soal gimana sih, emang semua orang bisa jadi reporter haji? Bisa, semua orang bisa jadi reporter haji, tapi kembali lagi, dia mau daftar nggak? Oh, jadi pakai proses pendaftaran aja. Itu gimana proses pendaftarannya, Kak? Nah, proses pendaftarannya itu awal kemarin kita diinfokan dari kantor juga kan, dari RRI itu akhir tahun. Kemudian dari situ karena udah lihat proses pendaftarannya ada banyak persyaratan di dalamnya. Nah, terserah dari reporternya mau daftar atau enggak. Ketika dia merasa, oh ya kayak saya nih, saya mau memenuhi persyaratan nih, udah daftar. Kita bikinlah semua persyaratan-persyaratan. Akhirnya kita kirim ke Kemenak waktu itu dan memenuhi persyaratan berkas. Berkas dulu. Akhirnya dipanggil, tapi ke Jakarta nih. Oh, bukan di sini? Bukan. Audisinya. Tes dong. Oh, tesnya. Tes, tapi tesnya itu masih tes apa? Kayak tulisan juga kah? Atau jadi tes langsung reporter? Tes wawancara. Wawancara untuk program. Jadi ketika tes awal itu kita terkendala lagi nih waktu itu karena kan harus ke Jakarta dan biaya sendiri. Nah kita balik lagi gimana nih? Kita gimana nih harus ke sana tapi biayanya nggak ada. Pergi nggak ya? Jadi itu yang menjadi salah satu. Jadi banyak banget tantangannya. Istilahnya kerikil-kerikil gitu ya. Jadi kerikil-kerikilnya emang banyak. Jadi waktu itu tesnya tuh sampai 2 kali. Itu wawancara semua 2 kalinya? Wawancara semua, program dan juga tes CAD namanya. CAD itu apa? Komputer asisten, CAT, komputer asisten oh, tes kemarin. Ala-ala mau daftar CPNS gitu bener. ya. Jadi soalnya juga ada 100. Nah dari situ tes per tes memang awalnya tuh kalau saya sih sendiri nggak siap ya. Karena kalau bicara soal haji saya nggak ada pengetahuan tentang haji seperti itu. Dari biasanya kan kalau haji itu kan basic keislamannya juga harus kuat. Biasanya kan kayak gitu kan. Kebanyakan pemahaman kita adalah orang-orang yang pergi haji ini pasti udah pernah haji, orang pak ustazah mungkin ya kan. Backgroundnya juga dari. Tapi ternyata setelah dijalani karena lewat media center haji ini, akhirnya saya juga sendiri memahami bahwa dan setelah berada di tanah suci, melihat bahwa ternyata yang dipanggil haji itu nggak semuanya orang alim ulama kok. Ketika kita memang sudah terpanggil untuk berhaji ya emang pergi aja. Jadi memang sudah jalannya aja nih, panggilannya Allah aja nih untuk kita ke tanahnya gitu ya. Akan ada jalannya. Nah ini pada saat pertama kali ada di sana itu langsung laporan kah atau gimana? Oh pasti. Tapi kan itu dia. Jadi ini baru datang nih. Ini kan perjalanan kayak berapa jam hampir tuh? 10 jam lah ya. 10 jam hampir 10 jam lah ya karena berangkatnya tapi itu kan kena jet lag ya. Berangkatnya pagi dari Jakarta kemudian sampai di sana masih pagi juga. Jadi nggak dapet malam sama sekali. Itu nggak dapet malam. Durasi perbedaan waktunya emang kalau dari tanah suci dari Arab ke Jakarta itu bedanya 4 jam. Kalau Makassar kan 5 jam 5 jam artinya ya 5 jam. Jadi sampai di sana beres-beres prepare cari hotel. Kita masuk di hotel kemudian setelah itu kita harus umrah
umrah wajib karena kan memang jemaah haji Indonesia itu kebanyakan dan dari dulu emang melaksanakan tuh ibadah haji tamattu ya. Jadi umrah dulu baru haji. Jadi kita berhaji sampai jam 3 subuh, artinya selama itu saya sudah hampir 24 jam nih nggak tidur. Wah, itu gimana? Pada saat reportnya itu agak oleng kah atau nah waktu itu kan sempat sama kan berdua kita ya kan. Udah sampai nangis juga. Karena memang effortnya pertama kali berada di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah langsung lihat gitu ya. Kak Karnila di sana, saya di studio gitu ya. Apalagi saya yang langsung aja langsung. Dan itu komunikasinya kita masih belum tahu nih mau komunikasi lewat apa gitu ya. Mau akhirnya lewat, WA ya waktu lewat itu WhatsApp ya. Itu pun curi-curi waktu, bisa nggak nih? Waktu. Dan waktu itu memang selain Makassar juga kan saya harus laporan ke Jakarta ya. Jadi untuk saya tuh harus laporan 5 kali sehari. 5 kali sehari. Jam-jamnya jam-jam apa? Itu jam 7 pagi, jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang, kemudian jam 7 malam, ada juga yang jam 16.50 sore sama jam 10 malam lah waktu Jakarta. Jadi lumayan padat. Sementara kita ini baru datang, terus udah gitu belum ada jemaah haji dan itu agak ribet sih awal-awal. Tapi setelah lama-lama, setelah beberapa hari ketika jemaah sudah mulai datang, kemudian sudah ada yang bisa diberitakan, itu kita udah agak luas. Jadi ketika kita mengabarkan juga kita jadi enjoy, enteng. Seperti ini loh kegiatannya jemaah haji di sini. Ada beberapa jemaah haji yang kemudian kita ambil shoot khusus. Ini loh jemaah dari daerah ini mereka kabarnya baik-baik saja. Dan yang paling seru waktu pertama kali tuh ternyata banyak jemaah haji yang ketika datang itu mereka HP ya kuotanya tuh belum aktif. Nah itu rata-rata kan mereka nggak tahu aktifkan di tanah air atau langsung aktifkan nanti di sini nanti di kan? di sana mereka udah aktifkan paketnya sampai di tanah suci baru diaktifkan. Nah itu yang mereka kan rata-rata kurang paham ya bagaimana sih cara mengaktifkannya. Kemudian kita bantu untuk mengaktifkan dan akhirnya mereka bisa menghubungi keluarganya. Dan itu momennya sering banget dan itu cukup harus sih kalau saya ya. Nah ini kan komunikasi mengirim berita kan otomatis lewat WA gitu ya, pakai internet. Nah itu mahal nggak itu biaya internetnya? Mahal banget. Nah kemarin itu saya bisa dibilang seminggu lah ya, seminggu itu menggunakan paket 40 giga dan harganya tahu nggak sih? Angga tahu berapa itu? 460.000. Itu per minggu, 1 minggu. Kalau untuk saya 1 minggu karena waktu itu kita harus kirim video, audio, kemudian tulisan dan kita harus mendownload gambar-gambar. Selain punya kita milik teman juga ya kan. Jadi ya lumayan lah. Awal-awal itu ada yang nggak sampai seminggu. Tapi yang kesini karena udah mulai penghematan, akhirnya seminggu ya sekitar 40 giga. 460.000 itu sekitar 115 rial. 115 rial. Dan dipakainya cuma seminggu. Lumayan ya. Ya, 500.000 kan bisa paket 1 bulan ya kalau kita di sini ya wifi-nya. Lumayan 5 bulan, Bu. Nah, ini juga menarik nih. Kita kan di sana bertugas nih, ditugas sebagai petugas haji ya. Dan otomatis sambil bertugas sambil beribadah. Ada ini enggak? Aduh, saya mau beribadah tapi saya harus bertugas juga nih. Itu yang menjadi kendala semua teman-teman media center haji. Karena kalau yang online sih mungkin masih mending ya, karena dia tinggal nulis sambil ibadah sambil nulis bisa. Karena kalau kayak radio sama TV, nah kayak saya nih kemarin pas wukuf Arafah itu saya harus live. Itu saya harus live selama durasi 1 jam lebih. Ketika itu sudah mulai sebelum waktu duhur itu dia harus khutbah dan kemudian menyusul ke sholat duhur. Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya lagi. Dan tahu nggak sih waktu itu panasnya 47 derajat Celcius. Wow, itu beda 10 derajat kurang lebih dengan kita di Makassar gitu ya. Panas banget dan modalnya cuma payung sama kacamata terus air disemprot-semprotin. Dan itu waktu meliput ada nggak kejadian-kejadian gitu yang di luar nalar kita gitu? Biasanya kan kalau ada di sana tuh ya apa yang kita walaupun dalam hati gitu ya akan terjadi gitu. Mungkin kita ngeluh atau apa terus tiba-tiba kejadian. Kalau gitu. kejadian ke saya mungkin enggak ya, tapi kalau ke jamaah banyak. Kalau ke jamaah banyak, ada yang sampai kesasar nggak bisa ketemu temannya. Padahal saya sempat nganter itu satu ibu, dia nyari temannya.
katanya temannya ada di dalam. Yeah. Terus saya antar, udah keliling-keliling nggak dapat. Setelah dikonfirmasi ketemu sama suaminya, udah diantar ke hotel, ternyata dia cuma ada di pintu 24, sedangkan saya nganternya di pintu 25. Oh, cuman beda. Mestinya itu kan ketemu ya, karena sebelah-sebelah, tapi emang nggak ketemu. Dan kalau misalnya kayak sesuatu yang di luar kuasa kita, itu banyak banget yang dialami para jemaah haji, khususnya yang jemaah lansia itu banyak banget. Tapi kan kembali lagi, dan pada saat itu juga kita diwanti-wanti untuk tidak terlalu memberitakan tentang jemaah yang istilahnya waktu itu mengalami demensia. Demensia itu bagi jemaah haji yang di atas 65 tahun yang dia seperti orang yang hilang ingatan. Oh, di sana ada kejadian gitu banyak juga? Dan ternyata itu setiap musim haji pasti ada. Oke. Nah, ini juga menarik nih Kakak Nila ya, karena kalau misalnya kita di Indonesia ya menyaksikan beberapa informasi-informasi media, kan ada juga yang suka membesar-besarkan begitu ya informasi-informasi hajinya gitu. Nah, sebagai reporter nih, melihat ada informasi seperti itu, gimana perasaannya? Yang ada langsung terjun di sana gitu. Kalau dibilang perasaan sih sebenarnya kita tidak harus berprasangka dan berperasaan ya, karena yang kita tahu hanyalah mengkonfirmasi. Jadi sama seperti ketika kejadian di Musdalifah kemarin itu, banyak yang menginformasikan terlantar, nggak ini nggak itu, padahal ada beberapa kondisi yang orang-orang nggak tahu kan. Jadi yang mereka tahu cuman, oh ya benar ini ada gambar yang dikirim, ini mereka terlantar, padahal ada kondisi tertentu yang mereka nggak lihat, seperti kemacetan bus saat itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang tuh nggak jalan. Sedangkan bus inilah yang harus mengangkut mereka. Jadi gimana caranya mau diambil kalau busnya macet? Dan itu nggak bergerak sama sekali sampai akhirnya jam 12 apa jam 1 itu baru bus bisa bergerak, tapi itu pun bergeraknya pelan. Nah, itu salah satu yang nggak dilihat. Dan ada lagi satu kejadian kemarin, ada jamaah yang kemudian mengeluh katanya ditelantarkan, padahal kejadian sebenarnya adalah mereka dipindahkan dari hotel yang satu ke hotel yang satunya, karena memang di sana tuh sistem untuk pergantian hotel, perpindahan hotel itu terlalu cepat, karena jemaah haji kan untuk tahun ini udah normal ya, dari seluruh dunia. Malah bertambah kan kalau malah untuk tambah Indonesia kan. Ada tambahan-tambahan. Jadi itu yang membuat, sedangkan hotel itu terbatas. Kalau dibandingkan dengan berapa juta orang dari seluruh dunia, lumayan. Jadi memang ada beberapa informasi dan berita-berita yang kemudian begitu ya. Yang itu kemudian kami cepat untuk memberitakan, dan itu memang waktu itu Daker Madinah memang cukup sigap, khususnya Pak Kadaker waktu itu, Pak Zainal, kemudian beliau langsung mau dikonfirmasi tentang kejadian apapun itu dan tidak pernah menunda-nunda. Jadi itu yang membuat kami juga sedikit lega ketika mengabarkan sesuatu yang mungkin sampai ke tanah air membuat orang resah. Akhirnya ketika kami memberitakan itu adalah seperti ini, seperti itu kejadiannya, akhirnya udah tenang lagi seperti itu. Nah, Kak Anila, ini kalau misalnya di Tanah Suci kemarin nih, ada nggak waktu untuk jalan-jalan juga? Jadi banyak. Tahu aja ya. Iya dong. Apalagi kan kalau misalnya reporter kan cari berita bisa di mana saja dong. Ya, benar sekali. Karena tidak harus semua seputar jemaah, seputar pelaksanaan haji. Pasti kan ada perintilan-perintilan gitu. Itu waktunya kapan aja tuh? Itu biasanya kita ambil waktu-waktu aja. Jadi kita sisip-sisipin waktu yang pas. Oh, kayaknya jamaah udah mulai ini nih. Jadi kan istilahnya kayak kemarin itu di Madinah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kan itu kegiatan jamaah cuma arba'in, sholat aja, sholat 5 waktu. Nah, di selang waktu itu, karena daripada kita menghadirkan informasi yang sama aja, jadi kita ngambil berita-berita yang lain, misalnya kayak kita jalan-jalan ke Masjid Kuba, yang menjadi masjid pertama dibangun oleh Rasulullah ketika menginjakkan kaki di tanah Madinah. Kemudian kita ke Jabal Uhud, yang menjadi saksi peperangan Jabal Uhud kala itu ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat memerangi para kafir Quraisy. Kemudian banyak sih, seperti kebun kurma juga, sampai kita dapat kurma yang murah. Bukannya gratis kalau makan di sana gitu. Oh, kalau makan di sana gratis kan? Iya, tapi kalau beli ya bayar dong, tapi lebih murah. Karena bedanya aja beda 30 rial, Bo, dengan di toko ya. Nah, itu kan kalau reporter kan harus pakai beberapa alat tuh, enggak dibatasi gitu, membawa beberapa perangkat. Dan justru untuk tahun ini kami tuh dibatasi. Jadi kami cuma bawa tripod kecil sama HP. Oh, hanya itu aja. Jadi kita benar-benar harus bawa HP yang
kualitas kameranya mumpuni, kemudian segala peralatan yang kecil-kecil. Jadi kita bawa mic kecil, tripod mini, sama HP doang. Jadi itu tidak terlalu kelihatan kita ngambil gambar dimanapun, terlebih di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Oh, jadi nggak mengganggu dengan jemaah-jemaah lain gitu ya, Kak Nila ya. Jadi kalau misalnya kita bawa kayak kamera-kamera kayak gini nih, itu nanti kita ditangkap askar alias yang mau bawa juga siapa, Mang? Berat. Jadi ini kalau misalnya kita bawa-bawa nih kamera-kamera kayak gini, kayaknya nggak kebawa oleh-oleh ya pulang ya. Nah, terakhir nih Kakak Nila, kesannya menjadi reporter haji itu apa? Ini supaya teman-teman reporter saya juga yang punya keinginan gitu, siapa tahu tahun depan bisa ikut. Salah satunya teman kita nih, Amin. yang sementara di depan mata ya, yang habis cukur rambut. harus syukur juga kayaknya. Udah daftar kemarin, tapi sayang sesi pertama aja. Jadi sebenarnya kalau menjadi reporter haji itu tergantung keinginan ya. Karena kemarin pengalaman yang diceritakan teman-teman yang udah berangkat, mereka ada yang sampai 10 kali ikut tes. Ke-10-nya baru lolos. Jadi benar-benar kalau ada keinginan tuh diterusin aja keinginannya. Ikut saja terus diniatin aja terus sampai akhirnya entah kapan Tuhan memanggil. Jadi bukan memanggil ke ribaannya. Memanggil ke tanah sucinya. Iya benar. Jadi itu nanti akan ada waktunya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Nila sudah berbagi ceritanya sebagai reporter haji ya di tahun ini. Dan untuk sahabat-sahabat Propos lainnya, kita akan kembali dengan profesi-profesi lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di RRI Makassar. Kita bertemu di Propos selanjutnya. Assalamualaikum.